Dan hai, di hari yang cerah itu, semua berjalan seperti biasanya. Jim dan Regina kembali menjalani rutinitasnya setelah liburan singkat di akhir pekan. Tak ada yang aneh di pagi itu. Regina bersiap untuk berangkat kerja. Walau dengan wajah yang agak malas, Jim akhirnya bangun dari tempat tidur. Dia mengambil makanan ringan untuk mengisi perutnya dan melihat berita yang kebetulan sedang membahas penyebaran suatu virus yang berbahaya. Jim tak begitu mempedulikan berita itu. Dia lalu menghirup udara segar yang untungnya masih dia dapatkan. Jim melihat seorang kakek yang terlihat sangat mencurigakan berdiri sendirian di sana. Mereka saling bertatapan. Jim merasa cukup heran dengan kakek yang terus memandanginya itu. Dia berdiri di sana sendirian dan di bajunya terdapat noda merah seperti darah. Regina lalu memanggil Jim untuk bersiap mengantarnya berangkat kerja. Awalnya tak ada yang aneh dalam perjalanan itu. Semua tampak normal, seperti hari-hari biasanya. Namun di tengah perjalanan, pandangan mereka teralihkan oleh seseorang yang nampak cukup gila tengah ditangkap oleh polisi. Mereka akhirnya sampai di depan stasiun kereta. Regina yang harus bekerja di pagi itu lalu berpamitan dengan Jim. Sebelum kembali ke apartemen, Jim menyempatkan untuk membeli makanan di tempat seperti biasanya. Ketika Jim sedang menunggu pesanannya, datang seseorang dengan penampilan yang cukup mengganggu para pelanggan di sana. Saat salah satu pelanggan mendekati orang itu, tiba-tiba dia justru diludahi hingga membuatnya terkejut. Keributan pun tak berhenti sampai di situ saja. Orang aneh itu lalu menyiram salah satu pelayan dengan minyak yang masih panas. Jim yang terlihat panik berusaha untuk menjauh dari orang aneh itu. Tanpa disangka, ada mobil yang melintas dengan cepat lalu menabrak orang aneh itu. Jim kemudian memeriksanya, namun dia justru dikejutkan dengan sopir mobil yang menabrak orang aneh itu. Sang sopir terlihat seperti orang gila, dan tiba-tiba orang-orang gila lainnya berdatangan, entah dari mana mereka. Jim yang panik dan kebingungan segera berlari kabur menjauh dari sana. Dia kembali ke apartemen dan segera menutup rapat pintunya. Dia benar-benar tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Jim yang merasa khawatir dengan keselamatan Regina berusaha untuk menghubunginya. Sambil menunggu Regina yang tak kunjung mengangkat teleponnya, dia menyalakan TV, namun semua saluran sepertinya sudah terputus. Saat sedang berusaha untuk mengirim pesan ke Regina, dari belakang ada orang asing yang mendekat lalu mencoba untuk menyerang Jim. Untung saja Jim menyadarinya. Dengan sekuat tenaga, dia menahan serangannya. Dia lalu menendang orang itu hingga terjatuh. Walau Jim terluka, dengan segera dia pergi dari apartemennya. Di luar sana Jim melihat orang-orang mulai menggila dan melakukan segala kekejaman ke orang-orang lain yang mereka temukan. Jim yang juga ikut dikejar oleh mereka lalu pergi dengan motornya untuk mencari keberadaan kekasihnya. Di dalam kereta tak terlihat keanehan terjadi. Sambil menunggu untuk sampai ke tempat tujuan, Regina menyibukkan diri dengan membaca novel. Regina kemudian merasa tak nyaman dengan orang yang duduk di sampingnya. Dia terus saja mengganggu Regina. Dia terus-menerus mengajak Regina yang sedang membaca untuk mengobrol. Regina yang merasa kesal lalu memberikan tempat duduknya ke orang lain agar dia tak diganggu lagi. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba terjadi keributan di sana. Salah satu penumpang menusuk penumpang lain dengan menggunakan sebuah pisau. Kepanikan pun mulai terjadi saat salah satu penumpang terlihat terluka. Regina yang melihat kejadian itu sangat ketakutan. Namun orang gila itu tak berhenti untuk menyerang penumpang lain. Dengan membabi buta, dia terus menyerang orang di sekelilingnya. Saat akhirnya kereta berhenti, para penumpang berhamburan untuk segera menyelamatkan diri mereka masing-masing. Regina masih sempat membantu salah satu penumpang lain yang terluka. Namun tanpa disangka, dari belakang orang yang tadi mengganggu Regina terlihat terobsesi untuk mengejarnya. Saat orang gila itu mulai mendekati Regina, untung saja dia dibantu oleh seorang pria yang tak sengaja dia temui. Namun sayangnya, orang gila itu berhasil mengalahkannya dan kembali mengejar Regina. Regina segera berlari untuk mencari pertolongan. Akhirnya dia berhasil kabur dari kejaran orang gila itu, tepat sebelum pintu stasiun tertutup.
Di lain sisi, Jim terus mencari keberadaan Regina yang belum dia temukan. Dia berusaha menyusuri kota untuk mencari jalan menuju stasiun. Di tengah perjalanan, Jim terpaksa berhenti untuk menolong seorang bocah yang sedang diserang oleh beberapa orang. Dia merasa tak tega dan berusaha untuk menolongnya. Akhirnya Regina berhasil menemukan tempat yang aman untuk perlindungan. Di rumah sakit ini, terlihat beberapa orang yang juga ikut berlindung. Regina kemudian segera mencoba untuk menghubungi Jim kembali. Di sana mereka mendengarkan salah satu pejabat tinggi negara yang menyiarkan berita nasional. Pejabat itu berusaha untuk meyakinkan para masyarakat kalau situasi ini aman terkendali dan akan segera berakhir dalam waktu dekat. Namun tiba-tiba, pejabat itu juga ikut menggila dan menyerang orang sekitarnya. Saluran berita itu pun lalu terputus. Para warga yang melihat kejadian barusan merasa sangat frustasi. Mereka merasa sangat kecewa dengan para pejabat yang tak bisa mengatasi situasi gawat ini. Beberapa dari mereka pun terlihat bertengkar dan saling memukul. Salah satu dari mereka kemudian menyerang Regina. Namun untungnya dia berhasil melawan dan akhirnya petugas yang berjaga berhasil mengendalikan situasi. Di momen itu, Regina melihat orang gila yang tadi mengejarnya berhasil menemukannya. Orang itu terlihat tersenyum saat melihat Regina berada di dalam sana. Dengan segera Regina lalu mencari tempat untuk bersembunyi. Orang gila itu lalu memecahkan pintu dan menyerang petugas yang sedang lengah. Situasi pun menjadi semakin kacau saat beberapa orang gila lain menyerbu masuk. Regina kembali mencari tempat aman untuk bersembunyi. Kali ini dia berhasil menghubungi Jim yang dari tadi mencarinya. Setelah mengetahui lokasi Regina berada, Jim berjanji akan segera datang untuk menyelamatkannya. Regina segera berlari untuk bersembunyi saat dia mengetahui ada yang datang mendekat. Ketika dua orang gila mengejarnya, dia masuk ke dalam salah satu ruangan dan segera mengunci pintunya. Entah bagaimana caranya, orang gila yang dari tadi mengejar Regina semakin mendekat. Jika hanya terus bersembunyi, dia tidak akan selamat. Regina lalu menyerang orang gila itu dari belakang saat dia lengah dan memukulnya berkali-kali. Regina yang terlihat sangat marah akhirnya berhasil menghabisi orang gila yang dari tadi mengejarnya. Tiba-tiba seorang ilmuwan muncul dari salah satu ruangan. Dia melihat Regina yang berlumuran darah di depannya. Regina lalu segera ikut masuk ke dalam ruangan sebelum orang gila lain berdatangan. Ilmuwan itu lalu menyuruh Regina untuk diam karena beberapa orang gila sedang berada di sekitar sini. Dia lalu menodongkan pistol dan menyuruh Regina untuk berdiri di pojok sambil memaksanya untuk memakai borgol. Ilmuwan itu lalu menyemprotkan air untuk membersihkan Regina dari noda darah agar virusnya tidak menyebar. Dia lalu menyuruh Regina untuk melepaskan semua bajunya dan mengganti dengan yang telah dia siapkan. Setelah Regina menuruti semua permintaannya, ilmuwan itu lalu meminta maaf dan menjelaskan tentang virus yang membuat semua orang menjadi gila itu. Rupanya dari dulu ilmuwan ini sudah memperingatkan pemerintah akan bahaya penyebaran virus ini dan sebenarnya dia bisa membuat penawarnya. Namun sayangnya, mereka semua tak mempercayainya. Regina yang mendengar penjelasan barusan tak begitu saja mempercayai omongannya. Saat ilmuwan itu sedang menjelaskan mengenai virus ini lebih lanjut, dia menemukan sesuatu di dalam tempat sampah. Ketika Regina membukanya, dia melihat bayi kecil di dalam sana. Regina tak menyangka akan kegilaan yang dilakukan oleh ilmuwan ini. Dan tiba-tiba, ilmuwan itu menyuntik Regina dan kembali memborgolnya. Regina tak sempat melawan, tubuhnya pun mulai merasa lemas. Ilmuwan ini ternyata sedang mencoba untuk membuat vaksin yang terbuat dari darah bayi itu, dan dia menjadikan Regina sebagai kelinci percobaannya. Regina yang mulai lemas mencoba untuk menghubungi Jim dan berharap akan pertolongannya. Sayangnya belum ada jawaban dari Jim juga. Ilmuwan itu mendapatkan kabar dari pemerintah kalau dalam 5 menit lagi dia akan dievakuasi menggunakan helikopter. Dengan membawa vaksin yang telah dia buat, ilmuwan itu lalu kembali menodongkan pistolnya ke arah Regina dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Mereka berdua perlahan mulai meninggalkan ruangan untuk menuju ke lokasi penjemputan. Namun tanpa disangka, tiba-tiba ilmuwan itu diserang dengan menggunakan kapak. Ternyata orang gila ini sudah lama menunggu mereka berdua untuk keluar. Ilmuwan itu terkejut dan terjatuh kesakitan. Namun dia segera sadar dan berhasil menembak kedua orang gila yang menyerangnya.
Regina lalu membantu menuntun ilmuwan yang terluka itu. Dengan perlahan, mereka menuju ke lokasi penjemputan. Tiba-tiba, tepat di depan, Jim muncul mengagetkan mereka berdua dengan membawa sebuah pisau tajam. Sayangnya Jim sudah terpapar oleh virus gila ini. Dia terlihat begitu berbeda dan sangat menyeramkan. Jim mulai mendekat untuk menyerang mereka. Ilmuwan itu mencoba untuk melumpuhkan Jim, walau Regina terus menghalanginya. Regina yang melihat kesempatan berhasil mengambil kunci dari ilmuwan itu saat dia lengah. Dengan segera Regina lalu pergi dan mengunci pintu keluarnya. Jim yang sudah terpapar virus lalu segera menghabisi ilmuwan yang sudah tak berdaya itu. Dia mencoba untuk mengejar Regina, namun untungnya pintu itu sudah dikunci oleh Regina. Dengan berat hati, akhirnya Regina terpaksa meninggalkan Jim yang dia cintai selama ini. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi.